Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian di sana tetap sehat, baik-baik semuanya, amin. Nah, hari ini Bapak akan melanjutkan materi Bapak berikutnya, masih terkait tentang kebijakan pemerintah Presiden Soeharto. Namun dalam hal ini adalah kebijakan dalam bidang perekonomian atau kebijakan dalam bidang ekonomi dalam hal ini. Nah, apa saja sih yang dilakukan Presiden Soeharto semasa beliau menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun dalam bidang perekonomian atau dalam bidang ekonomi? Silakan kalian simak pemaparan Bapak berikut ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau pada masa periode Orde Baru berlangsung. Kali ini kita akan membahas bagaimana materi kebijakan dari kebijakan perekonomian pada masa Presiden Soeharto berlangsung, ya, atau bisa dibilang pada masa periode Orde Baru. Nah, kebijakan perekonomian pada waktu itu bisa dibilang di sini Soeharto atau Presiden Soeharto membentuk suatu rencana pembangunan. Nah, sebelum itu alasan kenapa Soeharto melakukan rencana pembangunan jangka panjang nantinya itu dikarenakan juga keinginan dari MPRS. Jadi MPRS ini melihat bagaimana kehidupan perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Jadi MPRS berkeinginan supaya diadakanlah suatu landasan baru terkait masalah perekonomian di Indonesia. Nah, di sini MPRS meminta supaya dibentuk program-program perekonomian jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk program jangka pendek itu terdiri dari 5 hal. Ya, jadi yang pertama itu adalah program terkait tentang stabilitas dan rehabilitasi perekonomian di Indonesia. Ya, jadi tujuannya supaya menumbuhkan perekonomian bawah sehingga nantinya bisa meningkatkan daya saing. Kemudian yang kedua, pengendalian inflasi. Jadi waktu itu memang bisa ketika pada periode Orde Lama kita tahu bahwa inflasi nilai mata uang Indonesia itu benar-benar jatuh. Nah, MPRS berkeinginan supaya nilai mata uang di Indonesia itu bisa ada peningkatan atau bahkan bisa dibilang bisa bersaing dengan mata uang negara-negara luar. Salah satunya sih memang seperti halnya dengan dolar waktu itu ya, supaya nantinya tidak terlalu jauh lah antara nilai mata uang dolar dengan nilai mata uang rupiah. Program lainnya itulah terkait tentang rehabilitasi sarana dan prasarana perekonomian di Indonesia. Ya, ini sangat penting nantinya supaya apa? Supaya menumbuhkan kesadaran perekonomian rakyat bawah. Dengan adanya perbaikan sarana prasarana, rakyat bawah juga bisa melancarkan perdagangan di bawah itu sendiri. Dan yang keempat itu adalah peningkatan kegiatan ekspor. Ekspor juga sangat penting pada waktu itu karena bisa dibilang bangsa Indonesia atau negara Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya melimpah. Ya, jadi dengan adanya kegiatan ekspor ini, dengan adanya investor datang ke Indonesia, sehingga nantinya akan mencari devisa. Jadi kita akan mendapatkan devisa yang besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Dan yang kelima itu adalah peningkatan kebutuhan sandang dan pangan. Ya, ini memang sangat penting sekali karena bisa dibilang kesengsaraan rakyat bawah itu menjadi prioritas utama pada saat itu. Sehingga masalah perut menjadi prioritas bagi pemerintah Presiden Soeharto saat itu juga. Nah, cara yang dilakukan Soeharto waktu itu untuk memenuhi program-program dari pemerintah atau dari MPRS itu sendiri dengan melakukan yang namanya Replita. Ya, kepanjangan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. Ya, jadi di sini selama periode Presiden Soeharto menjabat ada 5 tahapan Replita pada waktu itu. Ya, jadi dimulai dari periode pertama, Replita pertama itu berlangsung pada tahun 1969. Nah, prioritas pada Replita pertama itu adalah prioritas di bidang rehabilitasi sarana dan prasarana. Ya, jadi masalah sarana dan prasarana itu menjadi prioritas utama dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Kenapa? Karena di sini dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana otomatis bisa memperlancar kegiatan ekonomi. Ya, salah satunya misalkan jalan raya. Andaikan misalkan tidak ada jalan raya sebagai arus perekonomian, bagaimana para pedagang-pedagang bawah itu bisa mendistribusikan kepada pedagang-pedagang besar. Kemudian bendungan.
Kalau tidak ada bendungan, bagaimana petani melakukan atau bisa dibilang memberikan air kepada di sawah-sawahnya mereka. Kemudian pembangkit tenaga listrik. Ya, ini juga penting nantinya sebagai cara juga masyarakat menarik investor. Kalau tidak ada listrik, bagaimana pabrik-pabrik itu bisa berjalan dengan baik kan? Nah, itulah makanya sarana dan prasarana itu harus dimulai di awal supaya nantinya bisa menggugah atau membangkitkan semangat kegiatan perekonomian, atau bisa bilang menggugah semangat atau pengembangan iklim usaha di dalamnya. Nah, selain itu juga prioritas lainnya adalah melakukan investasi. Ya, jadi mengajak investor-investor dari luar supaya nantinya perusahaan-perusahaan luar itu atau perusahaan asing itu mau berinvestasi di Indonesia. Jadi kalau udah ada perusahaan asing akan menarik pekerja, dengan menarik pekerja akan menimbulkan gairah perekonomian. Itulah maksudnya dalam hal menarik investor itu sendiri. Nah, realita yang kedua itu bisa dibilang berbarengan dengan realita yang ketiga. Nah, pada masa realita kedua dan ketiga itu berlangsung dari tahun 1974 sampai dengan 1984. Ya, yang namanya 5 tahun karena ini 2 periode berarti 10 tahun. Nah, fokus dari realita kedua dan ketiga itu adalah memfokuskan terhadap perencanaan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga stabilitas nasional dan juga pemerataan pembangunan. Ya, jadi sarana sudah lengkap, sarana sudah tersedia, sekarang tinggal mengajak rakyat bawah untuk menggairahkan perekonomian atau kegiatan perekonomian itu sendiri. Nah, selain itu juga sektor pertanian juga menjadi sektor utama nantinya. Kenapa begitu? Karena Soeharto melihat bahwa Indonesia itu negara agraris. Jadi dengan pertanian itu sehingga nantinya juga akan bisa dibilang menggairahkan para petani-petani di masyarakat bawah nantinya. Dan juga dibarengi dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri, kemudian pengolahan bahan mentah dan menjadi bahan baku, ya pabrik dalam hal ini. Jadi agraris lancar, kemudian pabrik-pabrik juga dibuka di daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Realita berikutnya tahun 1984 dan itu adalah realita keempat dan juga kelima. Ya, jadi di sini sama halnya seperti realita sebelumnya diadakan sebanyak 2 periode 10 tahun. Ya, jadi saat itu sektor-sektor yang lainnya itu kembali lagi dikembangkan. Tidak saja pertanian dan juga industri, tapi juga industri dan pertanian tetap dijalankan. Sembari mengawasi bagaimana peningkatan ataupun masalah-masalah. Kemudian sektor lainnya itu adalah dalam bidang ekspor. Ya, jadi di sini nantinya keinginan bangsa Indonesia itu sendiri adalah tidak saja mengekspor sumber daya alamnya, tetapi kita bisa mengolah hasil sumber daya alam kita sendiri. Ya, termasuk juga hasil pertanian. Ya, jadi terutama juga nantinya industri-industri lainnya juga supaya kita bisa mengolah, tidak lagi bangsa luar atau negara luar yang mengolah. Kemudian kita membeli lagi. Itulah yang tidak diinginkan. Nah, selain itu juga sektor yang penting juga adalah industri padat karya. Industri padat karya itu maksudnya adalah industri-industri yang memang menghasilkan investasi atau barang-barang yang berkreatif. Nah, salah satu hasil kerja pada masa realita keempat dan kelima itu adalah industri Dirgantara yang dipegang waktu itu oleh almarhum B.J. Habibie. Ya, jadi beliau memegang salah satu pabrik Dirgantara atau pabrik pembuatan pesawat yang ada di Indonesia. Sampai sekarang pun masih ada. Nah, itulah makanya bisa dibilang kalau bisa dikatakan realita di Indonesia pada waktu itu bertahap dari pertanian kemudian ke industri bahan mentah, kemudian nanti bahan mentah itu akan diolah menjadi industri barang jadi. Jadi pemikiran Soeharto itulah supaya dimulai dari bawah hingga sampai ke industri yang modern nantinya. Nah, namun di sini ada kata namunnya ya. Nah, namun karena waktu itu terjadi krisis moneter di seluruh dunia hampir sebagian, untuk mencapai puncak itu tidak berhasil karena udah keburu nilai mata uang Indonesia kembali anjlok pada waktu itu. Nah, itulah makanya kalau bisa dikatakan realita kelima itu tidak berhasil. Hanya beberapa sektor saja yang pernah berhasil. Nah, itu adalah bagaimana kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Nah, ini
ada dua diagram terkait tentang bagaimana sih pertumbuhan perekonomian pada masa Presiden Soeharto menjabat. Ya, jadi mulai dari periode kedua atau Republik kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, kalian bisa lihat di sana beberapa sektor-sektor ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan. Dan yang di bawahnya itu adalah diagram terkait tentang hutang dari pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu. Ya, jadi memang pada saat beliau menjabat, untuk meningkatkan perekonomian juga membutuhkan biaya. Di mana Indonesia mendapatkan biaya? Karena kan Indonesia baru waktu itu dengan cara meminjam kepada negara luar. Inilah makanya waktu itu bisa dibilang pinjaman pada masa Presiden Soeharto itu cukup besar. Nah, ini adalah sebagai perbandingan kalau kalian bisa lihat. Ya, jadi foto yang di atas itu bagaimana waktu itu memang salah satu prestasi yang terjadi pada waktu Presiden Soeharto adalah terjadi swasembada beras. Jadi Indonesia bisa mengekspor beras, bisa menjadi pesaing dengan Thailand waktu itu, bisa mengekspor ke luar negeri beras-beras Indonesia. Sedangkan lambat laun akhirnya tidak lagi terjadi. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu adalah bagaimana warisan hutang-hutang yang terjadi pada masa presiden kita dimulai dari Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau kalian membandingkan memang paling banyak itu bisa dibilang pada masa Presiden Soeharto. Jangan dilihat berdasarkan nilainya, tetapi tiap-tiap periode itu pasti berbeda-beda nilai inflasinya. Itulah yang terjadi. Ya, bagaimana di balik semua prestasi itu memang ada permasalahan-permasalahan. Salah satunya itulah terkait dengan hutang. Nah, terkait dengan hutang, permasalahan-permasalahan, kita akan lihat apa sih keberhasilan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Presiden Soeharto semasa beliau menjabat. Jadi di sini kurang lebih cukup besar. Jadi secara umum itu perbaikan citra negara Indonesia kembali di mata masyarakat dunia itu semakin baik. Kemudian perbaikan citra juga dengan negara-negara sahabat juga semakin baik. Kemudian juga perbaikan dengan hubungan luar negeri. Ya, inilah juga bisa dibilang ketika zamannya Presiden Soeharto, citra bangsa Indonesia itu semakin baik di mata-mata negara-negara luar. Kemudian dalam bidang ekonomi dan pangan serta pembangunan, ya, jadi kita dapat dikatakan memang terjadi pertumbuhan perekonomian rata-rata 7%. Makanya pada waktu itu bisa dibilang Indonesia dikatakan macan Asia karena memang sempat dengan melakukan swasembada beras. Kemudian Indonesia sempat melakukan negara swasembada beras, jadi melakukan ekspor keluar negeri beras-beras Indonesia itu sendiri. Terus pembangunan yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto, pembangunan perekonomian. Makanya dulu ketika zamannya Bapak kecil bisa dikatakan banyak sebutan untuk Soeharto sendiri. Salah satunya itulah Bapak Pembangunan Nasional. Ya, karena memang pembangunan dilakukan itulah untuk pembangunan perekonomian masyarakat. Namun di balik itu juga kegagalan yang terjadi ketika pada periode Presiden Soeharto. Jadi kurang lebih ada 5 di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama itulah beliau tergantung terhadap pinjaman luar negeri. Ya, karena hutang itulah makanya kalau dikasih pinjaman bunga yang kecil dengan gampangnya beliau terima. Itulah makanya itulah caranya dia tuh terlalu berpikiran tuh dengan cara berhutang terus sehingga lambat laun tidak bisa terbayar dalam hal ini. Yang kedua, masalah KKN, korupsi dan kolusi nepotisme itu juga menjadi permasalahan yang besar pada waktu itu. Ya, orang-orang di balik Soeharto lah banyak melakukan korupsi di baliknya sehingga uang-uang negara itu banyak yang masuk ke dalam kantong-kantong pribadi. Kemudian yang ketiga, terjadi ketimpangan pembangunan. Ya, di balik pembangunan yang ada ternyata pembangunan itu hanya terfokus di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau-pulau lainnya di Indonesia itu tidak sama rata. Jadi kalau bisa dibilang distrik itu hanya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian itu belum masuk distrik pada waktu itu. Hanya sebagian atau hanya di daerah di kota-kota besar. Kemudian keempat, kebebasan dalam berpendapat itu dibatasi. Ya, jadi hak-hak untuk melakukan pendapat itu dibatasi karena ditekan oleh Presiden Soeharto. Dan yang kelima itu adalah menurunnya kualitas ABRI. Ya, sebagai dampak dari dui fungsi ABRI, pandangan masyarakat terhadap ABRI itu dilecehkan. Jadi tidak lain sebagai yang ABRI itu berwibawa karena dia mempertahankan wilayah Indonesia, tapi di sini ABRI itu dijadikan sebagai anak buah atau bisa dibilang ya
antek-anteknya Soeharto pada waktu itu. Itulah makanya ABRI itu sempat dipandang rendah oleh rakyat bawah saat itu juga. Nah, itulah bagaimana keberhasilan dan juga kegagalan yang ditempuh pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana latar belakang keruntuhan pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru berlangsung. Jadi di sini beberapa peristiwa-peristiwa penting sempat terjadi ketika tahun 1998. Ya, jadi pada masa kabinet ke-7 kondisi perekonomian Indonesia sempat turun ya karena terjadinya krisis ekonomi dunia. Kemudian dengan adanya terjadinya krisis ekonomi ini memengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu semakin jauh. Ya, hal inilah yang menganggap sehingga nantinya untuk melakukan pertukaran itu juga menjadi sulit dalam hal ini. Ya. Kemudian yang ketiga itulah semakin lesunya iklim bisnis. Ya, karena dampak juga dari krisis ekonomi Indonesia itu sendiri. Dampaknya apa? Dibarengi juga dengan terjadinya kebangkrutan bank-bank yang ada di Indonesia sehingga mengalami likuidasi dalam hal ini ya. Kemudian tahapan berikutnya karena krisis ekonomi yang mendunia, kemudian juga mengungkap tabir bahwa ternyata di balik bangkrutnya bank-bank yang ada di Indonesia itu sendiri karena terjadi adanya kasus KKN yang semakin menjadi-jadi. Ya, jadi kalau bisa dibilang pengusaha-pengusaha itu memang melakukan kredit tapi tidak bisa membayar kreditnya. Sehingga apa yang terjadi? Banknya lah menjadi bangkrut dalam hal ini. Itulah yang menyebabkan akhirnya perekonomian Indonesia itu pun semakin hari semakin lesu dalam hal ini. Dan yang terakhir itu adalah dengan krisis ekonomi itu sendiri membuat juga krisis kepercayaan terhadap Presiden Soeharto. Soeharto yang dikatakan sebagai bapak pembangunan Indonesia pada waktu itu dikecam oleh rakyat Indonesia supaya mereka nantinya turun, supaya beliau nantinya turun dalam hal ini bukan nantinya, supaya beliau nantinya akan turun karena sudah bisa dibilang menjabat sudah cukup lama, hampir kurang lebih 32 tahun. Nah, krisis kepercayaan ini juga dibarengi dengan beberapa demonstran atau demo-demo yang ada di Jakarta yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menurunkan pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, nanti sehingga ketika tanggal 21 Mei 1998 Soeharto berpidato di hadapan masyarakat, beliau berpidato akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya sementara, yaitu adalah Burhanuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Ya, jadi itulah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru berlangsung atau pada masa pemerintahannya beliau dari tahun 1967 ketika beliau dilantik sampai dengan 1998. Ya, nantinya dengan perubahan itu sendiri kita masuk kepada periode yang baru yang diberi nama adalah zaman reformasi. Ya.